Hai, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan share bagaimana cara mengetahui target pembeli produk kita di Shopee. Bagi Anda para seller yang memilih toko di Shopee dan produk Anda jarang dilirik atau tidak terjual sama sekali dalam sebulan, mungkin ini solusinya agar toko kita di Shopee bisa tampil berseri dan kebanjiran orderan. Silakan tonton dan simak video ini sampai habis. Hai, welcome to AS Tutorial Channel. AS Tutorial Channel ini adalah tempat koleksi video-video tutorial yang berhubungan dengan belanja online di marketplace atau online market seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lainnya. Dan apabila kamu baru mengunjungi AS Tutorial Channel ini, jangan lupa like dan subscribe. Aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari AS Tutorial. Oke, sekarang ini toko saya, yaitu Aquila Hill. Saya menjual produk high heel di sini ya. Tahap awal kita coba menganalisa toko kita. Kenapa toko kita kok sepi? Terus tidak ada konversi atau penjualan sama sekali dalam 1 bulan. Di sini kalau kita lihat, ini adalah produk terlaris. Dan di sini ada top 1. Ini adalah produk terlaris yang kedua, dan ini adalah produk terlaris yang ketiga. Jadi ada 3 kategori produk terlaris dan paling laris. Dan di sini penjualan yaitu 269 terjual per bulannya, tetapi bukan bulan ini atau bulan lalu, yaitu di tahun-tahun sebelumnya. Oke, sekarang pertanyaannya, bagi Anda pemula yang baru membuka toko di Shopee, sering muncul pertanyaan, saya sudah upload produk dan toko saya di Shopee kok sepi ya? Bahkan tidak ada pengunjung sama sekali, apalagi konversi. Tidak terjadi penjualan dalam setiap bulan. Apa sih masalah sebenarnya? Nah, di sini coba kita analisa apa yang terjadi sebenarnya. Oke, kita coba ke halaman Shopee Seller Center di sini. Di sini ada metadata yang sudah disediakan oleh Shopee itu sendiri. Jadi kita bisa menganalisa performa toko kita secara detail di sini. Jadi seenggak-enggaknya ini cukup membantu untuk kita mengevaluasi dan langkah apa yang kita ambil untuk meningkatkan performa toko kita hingga terjadi konversi. Dan di sini ada periode data. Saya ambil data berdasarkan tahun 2019. Ini data sepanjang tahun 2019, di mana awalnya saya membuka toko sekitar 2018 akhir. Dan ini data 2019. Kalau kita lihat di sini ada kriteria umum penjualan sepanjang tahun 2019 selama 1 tahun itu 149 juta, sebanyak 680 pesanan, dan tingkat konversinya di sini cuma 1,2%. Penjualan per pesanan adalah Rp219.000 setiap 1 pesanan. Ini nilai rata-rata ya. Dan total pengunjung adalah 57.270 orang yang mengunjungi toko saya. Dan produk dilihat di sini sekitar 384 kali produk dilihat dari 57.000 pengunjung. Dan dari 57.000 pengunjung, yang melakukan pembelian cuma 680 orang, yaitu 1,02%. Di sini bisa kita lihat di bulan Januari 2019 itu pendapatan saya adalah 33 juta. Di sini kita bisa lihat 33.320.202 rupiah. Dan turun sangat signifikan di Februari, di bulan 2 penjualan cuma 13.132.000, total pengunjung 9.000. Kalau dibandingkan dengan Januari, itu dari 33 juta dengan 19.000 pengunjung turun menjadi 13 juta dengan 9.000 pengunjung. Total pengunjungnya tidak signifikan turunnya, tetapi kehilangan terjadinya konversi itu sangat signifikan. Dari 33 juta kita lihat di sini menjadi 13 juta. Apa yang terjadi di sini? Dan di sini saya akan ulas sedikit dari data pribadi saya sendiri, bukan dari data Shopee sendiri. Memang di sini saya merasakan bagi teman-teman yang reseller atau dropshipper, di sini kelemahan kita. Karena di saat terjadinya
tingkat penurunan pembelian yang sangat signifikan itu terjadi karena stok barang tidak tersedia. Jadi kita tidak bisa melayani customer atau pelanggan kita. Dan saya bukan melemahkan kita sebagai pihak reseller atau pihak dropshipper, tetapi itu kenyataan yang kita hadapi. Karena jika kita tidak memiliki produk sendiri atau kita tidak memiliki stok produk, maka kita harus bersaing dengan harga yang sangat ketat dengan reseller dan dropshipper yang lainnya. Bahkan sampai margin 5.000 pun itu masih dilakukan oleh reseller lainnya agar performa toko mereka semakin meningkat. Jadi di sini intinya saya sekedar share saja bagi kita para reseller dan dropshipper, dan dulunya saya sebagai reseller dan dropshipper ya. Jadi itu salah satu kelemahan bagi kita, persaingan harga yang sangat ketat antar semua reseller. Seumpama begini, kita ngambil produk dari supplier, sedangkan total stok produk yang ada di supplier itu hanya kemungkinan 5.000 pieces atau 5.000 pair, 5.000 pasang. Sedangkan orang yang menjual produk itu sebagai reseller atau dropshipper itu ribuan bahkan jutaan. Jadi siapa cepat dia dapat, itu hukum yang berlaku jika kita sebagai reseller dan dropshipper. Dan itu salah satu kelemahannya. Mau nggak mau kita menjualnya harus banting-banting harga. Kalau masih ketutup dengan operational cost kita, bahkan margin profit 5.000 per item pun kita lakukan. Tidak ada pilihan lain. Jika kita tidak lakukan, maka kita tidak akan bisa menjual barang itu dan tidak akan terjadi penjualan di toko kita. Karena di toko sebelah itu lebih murah, harganya jauh dari toko kita. Nah, gimana kita menyikapi perang harga ini sebenarnya? Itu ada trik tersendiri sebenarnya. Ada trik tersendiri untuk menyikapi atau bersaing dengan harga-harga yang lain. Salah satunya adalah bisa kita melalui iklan, itu yang pertama. Baik itu iklan berbayar ataupun iklan yang free, itu bisa kita lakukan. Yang kedua adalah mungkin jika kita punya sedikit modal, kita bisa nyetok barang dari supplier itu sendiri. Ya mungkin tidak banyak. Dan kalau kita yakin produk itu sudah kita riset bahwa produk itu memang lagi ngehit, nggak ada salahnya kita stok barang itu. Karena di supplier pasti kehabisan barangnya nantinya. Karena supplier dengan stok yang terbatas, apalagi barang impor ya, pasti stoknya terbatas karena pengirimannya tidak cepat, membutuhkan waktu 1 atau 2 bulan baru barang nyampe di tujuan. Dan biasanya stoknya terbatas. Maka kalau kita menginginkan margin profit yang tinggi, kita harus menyetok barang terlebih dahulu. Memang di awal orang tidak mau membeli ke toko kita karena harga kita lebih tinggi. Tetapi setelah barang habis di toko-toko yang lainnya, karena di suppliernya sendiri juga habis stoknya, maka mau tidak mau customer atau calon pembeli itu akan membeli di toko kita. Karena cuma di toko kita yang stoknya masih ready. Maka kita bisa untuk menaikkan margin profit agak lebih tinggi. Mungkin kita bisa ngambil keuntungan 25.000, 30.000 sampai 50.000. Ya, tetapi teman-teman harus pastikan dulu memang barang itu lagi ngehit atau tidak. Biasanya kita bisa ngeriset dari halaman beranda Shopee itu sendiri. Kita bisa lihat di produk terlaris. Sebagai contoh, kita klik di sini, kita scroll ke bawah, dan di sini ada kategori produk terlaris, yaitu sandal heels. Kategorinya adalah sandal heels. Ini produk terlaris yang pertama, dan heels adalah kata kuncinya. Dan coba kita bandingkan dengan toko kita sendiri. Dan di sini juga mengandung kata kunci high heel, dan sini juga high heels. Berarti masih ada potensi produk kita akan terjual sebanyak-banyaknya karena peminatnya masih banyak kalau kita ngelihat dari halaman beranda Shopee di produk terlaris. Oke, itu langkah awal. Yang kedua adalah melakukan promosi, yaitu iklan, baik iklan berbayar ataupun iklan yang free ya. Tetapi menurut saya lebih efektif dan efisien iklan yang berbayar. Dan itu juga tergantung kata kunci yang teman-teman bidik. Nah, seandainya contoh di sini, toko saya adalah menjual produk high heel, rata-rata isinya high heel. Bisa kita scroll ke bawah, di sini adalah high heel semua. Rata-rata 90% adalah high heel. Jadi jika kita mengiklan, kita melakukan iklan di Shopee, gunakan keyword yang sangat-sangat relevan dengan judul produk, kategori produk, dan
mengandung kata kunci yang relevan dengan produk kita itu sendiri. Sebagai contoh, kita jualan high heel di sini. Rata-rata ini produk high heel. Kita mengiklankan satu produk di sini, tetapi kita gunakan kata kunci cuma sepatu wanita. Itu bisa boncos. Kenapa saya katakan bisa boncos? Di saat customer kita atau calon pelanggan akan membeli suatu produk, yaitu kita katakanlah si A, dia akan melakukan pencarian. Sebagai contoh, kita beralih ke halaman Shopee di sini. Dia akan mengetikkan di kolom pencarian ini yaitu sepatu wanita, dan kita memasukkan kata kunci sepatu wanita. Itu kurang spesifik. Kenapa kurang spesifik? Di saat mereka memasukkan keywordnya atau kata pencariannya sepatu wanita, maka produk kita akan nongol, akan keluar. Seperti ini gambarannya, saya coba ketikkan di sini, sepatu wanita. Nah, ini rata-rata sepatu wanita yang keluar. Jika kita iklan menggunakan kata kunci sepatu wanita, secara otomatis produk kita bisa muncul di sini atau di sini atau di sini. Ini penempatan iklan. Ya, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada kode iklan. Nah, sebenarnya mereka bukan mencari sepatu high heel, tetapi kita salah memasukkan kata kunci, yaitu kita masukkan sepatu wanita. Dan produk kita akan nongol di sini. Tiba-tiba customer kita mengklik produk kita. Dan sebenarnya dia bukan mencari sepatu high heel. Dengan dia mengklik produk kita, otomatis kita sudah dikenakan biaya per klik, tergantung berapa yang kita tetapkan waktu kita mengset iklan kita tadi. Jadi itu kurang tertarget dan kurang spesifik. Tetapi jika teman-teman memasukkan kata kunci sesuai dengan produk kita dan relevan dengan produk kita, seperti ini adalah high heel. Ini heels di sini sangat-sangat mengandung kata kunci yang kuat. Jadi apabila teman-teman mengiklankan suatu produk, carilah kata-kata yang relevan dengan ini. Sebagai contoh di sini adalah heels. Jadi seandainya calon pembeli kita atau customer kita mengetikkan kata pencarian di sini high heel, maka produk kita akan nongol di sini. Dan apabila dia mengetikkan high heels, tentunya dia akan membeli sepatu hak tinggi, bukan sneaker atau apa segala macamnya. Dan itu sangat relevan dengan produk kita. Maka iklan itu akan tertarget. Kemungkinan besar akan terjadinya konversi atau pembelian itu sangat besar kemungkinan daripada kita memasukkan kata kunci sepatu wanita tadi. Produk kita akan nongol di saat calon pembeli masukkan kata kunci sepatu wanita, tetapi sebenarnya dia bukan mau membeli high heel, dan iseng dia mengklik. Karena produk kita muncul di atas, dia akan mengklik produk kita. Otomatis kita sudah dikenakan biaya per klik. Nah, tetapi tidak terjadi konversi, karena tujuannya dia bukan mencari sepatu hak tinggi, tetapi sepatu wanita, mungkin jenis sneaker atau apa segala macamnya. Tapi karena produk kita muncul di urutan teratas, mungkin dia iseng ngelihat, wah ini cantik juga. Nah, seperti itulah contohnya. Jadi gunakan iklan yang tertarget, benar-benar tertarget, dan kata kunci itu sangat-sangat relevan dengan produk yang kita jual, baik dari judul produk ataupun kategori produk. Oke, yang ketiga adalah halaman profil toko. Tentunya sebagai customer atau sebagai calon pembeli, itu akan melirik profil toko kita terlebih dahulu sebelum mereka membeli, karena di situ menyangkut masalah trust atau kepercayaan. Apalagi customer baru belanja di marketplace atau online market, mereka butuh keyakinan ini toko benar apa tidak. Sebagai contoh, kita back ke toko saya ini, mereka akan melihat ratingnya, contoh penilaian di sini, performa chatnya juga akan mereka lihat, pengikutnya juga akan mereka lihat. Terus semua produk yang kita jual di sini seragam, ya tidak neko-neko, ya judulnya Akila Heel, nama toko saya, ya memang kita khusus menjual produk high heels. Jadi itu membangkitkan trust atau kepercayaan kepada customer kita, ya bahwa memang kita benar-benar, apalagi dengan rating bintang yang begini, secara umum mereka tidak ada keraguan lagi untuk membeli, maka terjadilah konversi di situ. Nah, itu harus benar-benar kita jaga profil toko kita ini baik-baik, baik dari segi performa chatnya. Dan saat ini performa chat saya adalah 51% karena sudah jarang aktif ya, sudah jarang aktif toko saya. Dan penilaiannya di sini mereka akan cek. Jadi itulah 3 cara untuk merubah performa toko kita agar bisa terjadi penjualan. Yang pertama adalah stok produk jika kita punya modal lebih. Yang kedua adalah iklan.
kita harus bantu dengan iklan dan membidik kata kunci yang sangat-sangat relevan dengan produk kita agar iklan kita tidak boncos dan bekerja secara maksimal. Yang ketiga adalah profil toko kita, yaitu untuk membangkitkan trust customer kita atau calon pembeli kita. Dan pada dasarnya di sini kita berbagi. Saya juga bukan seorang pakar atau penjual start seller di Shopee ini sendiri. Cuma inilah pengalaman saya dan saya share sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan intinya kita saling berbagi di sini agar kita bisa sukses sama-sama. Oke, sekian dulu video dari saya. Oke, sekian dulu video tutorial dari kami. Jangan lupa tonton juga video tutorial lainnya, kemungkinan sesuai dengan video yang kalian cari, tentunya di AS Tutorial Channel. See you, bye-bye.